Bak petir di siang bolong. Keputusan PSSI pilih Patrick Kluivert sebagai pelatih baru Timnas Indonesia, masa lalu gelap jadi sorotan. Patrick Kluivert yang kini memimpin Timnas Indonesia ternyata bukan pilihan tanpa kontroversi. Masa lalunya yang penuh masalah mulai dari dugaan judi hingga kecelakaan fatal kembali mencuat ke permukaan. Apa yang sebenarnya terjadi? Bagaimana dampaknya bagi Timnas Indonesia? Berikut ini ulasan dramatisnya. Shin Tae-yong tinggalkan Timnas Indonesia, pelatih berprestasi ini diperebutkan negara dan klub Liga 1. Apa kata PSSI? Shin Tae-yong, pelatih yang sukses mencetak sejarah bersama Timnas Indonesia, kini memasuki masa depan yang tak pasti. Dengan rekam jejak luar biasa, apakah Shin akan bergabung dengan timnas negara Asia lainnya atau menerima tawaran dari klub-klub Liga 1? PSSI buka suara mengenai masa depannya. Shin Tae-yong lebih dari sekadar pelatih. Rizky Ridho ceritakan kedekatan yang mengesankan. Rizky Ridho membeberkan peran Shin Tae-yong sebagai mentor, teman, bahkan orang tua bagi para pemain Timnas Indonesia. Ini cerita di balik kedekatannya dengan sang pelatih. Erick Thohir ungkapkan 2 misi besar untuk pelatih baru Timnas Indonesia, bukan hanya Piala Dunia 2026. Tak hanya lolos ke Piala Dunia 2026, Erick Thohir menargetkan pelatih baru Timnas Indonesia untuk menciptakan filosofi sepak bola yang akan mengubah wajah sepak bola Indonesia. Mark Klok ceritakan pengalaman menakjubkan dan sisi lain Shin Tae-yong di Timnas Indonesia. Mark Klok membuka kisah tentang sisi lain Shin Tae-yong yang mungkin tidak banyak diketahui oleh publik di balik kenangan manis yang membekas. Nova Arianto ungkap pesan penuh haru untuk Shin Tae-yong. Terima kasih telah membawa warna baru untuk sepak bola Indonesia. Nova Arianto menyampaikan pesan mendalam kepada Shin Tae-yong, penuh rasa terima kasih atas kontribusinya dalam membawa Timnas Indonesia ke level yang lebih tinggi. Justin Hubner ungkapkan rasa terima kasih kepada Shin Tae-yong, Anda adalah kunci perkembangan karier saya. Pesan haru Justin Hubner untuk Shin Tae-yong setelah pemecatan sang pelatih mengenang setiap momen penting dalam perjalanan karier sepak bola Indonesia. Sebelum masuk pembahasan, mohon subscribe channel ini agar tidak ketinggalan berita Timnas Indonesia. Bak petir di siang bolong. Keputusan PSSI pilih Patrick Kluivert sebagai pelatih baru Timnas Indonesia, masa lalu gelap jadi sorotan. Patrick Kluivert yang kini memimpin Timnas Indonesia ternyata bukan pilihan tanpa kontroversi. Masa lalunya yang penuh masalah mulai dari dugaan judi hingga kecelakaan fatal kembali mencuat ke permukaan. Apa yang sebenarnya terjadi? Bagaimana dampaknya bagi Timnas Indonesia? Berikut ini ulasan dramatisnya. Penunjukan Patrick Kluivert sebagai pelatih baru Timnas Indonesia menggantikan Shin Tae-yong memicu gelombang reaksi negatif dari warganet. Perdebatan ini langsung mendominasi trending topik di media sosial X pada Senin, hanya beberapa jam setelah kabar tersebut diumumkan. Sebelumnya, PSSI resmi mengakhiri kerjasama dengan Shin Tae-yong pada hari yang sama. Tak lama kemudian, pakar transfer kenamaan Italia, Fabrizio Romano, mengungkapkan bahwa Patrick Kluivert akan menjadi pengganti Shin. Namun berita ini justru memancing kontroversi besar di kalangan pencinta sepak bola tanah air. Banyak warganet mengkritik latar belakang Kluivert sebagai pelatih yang dianggap kurang mentereng. Sebagai mantan striker Barcelona, pengalaman Kluivert sebagai pelatih kepala terbilang minim. Beberapa klub dan tim yang pernah ditanganinya meliputi FC Twente U21 tahun 2011 hingga 2013, Curaçao tahun 2015 hingga 2016 dan 2021, Ajax Amsterdam U19 2016,
serta Adana Demirspor 2024. Rangkuman track record Patrick Kluivert yang sangat kurang meyakinkan, tulis akun @udabout menyindir CV Kluivert yang dianggap tidak cukup membuktikan dirinya sebagai pelatih dengan pengalaman solid. Tak hanya soal pengalaman, reputasi Patrick Kluivert juga dipertanyakan karena sejumlah kontroversi di masa lalu. Beberapa warganet mengungkit kasus judi pada 2017, kecelakaan fatal yang melibatkan dirinya di masa muda, hingga dugaan pelecehan seksual yang kurang bukti. Patrick Kluivert pernah nabrak orang sampai meninggal, padahal fans Ajax diduga ngelakuin pelecehan seksual tapi kurang bukti, tulis akun @drummermager. Menurut laporan Bleacher Report, Kluivert diduga memiliki utang judi sebesar 1 juta euro kepada geng kriminal yang terlibat dalam pengaturan pertandingan. Meski Kluivert membantah keras tuduhan tersebut, namanya sempat terseret dalam penyelidikan pihak berwenang. Selain rekam jejak dan kontroversi, cara Erick Thohir merekrut Patrick Kluivert juga menuai tanya. Warganet menyoroti keputusan Erick menggelar wawancara kandidat pelatih pada hari Natal 25 Desember 2024 saat banyak orang sedang merayakan hari libur. Patrick Kluivert, mantan kasus judi dan nabrak orang sampai meninggal, dipilih jadi pelatih timnas yang baru. Rumornya, karena orangnya manut dan Erick Thohir kagum sentimeter dia yang bersedia diinterview pas malam Natal. Tulis akun Strootsis. Erick Thohir sendiri mengakui bahwa ia menginterview 3 kandidat untuk posisi pelatih timnas Indonesia. Langkah wawancara di hari Natal dilakukan untuk mengetes komitmen para kandidat. Kemarin saya mendapat izin dari Bapak Presiden 5 hari ke sebuah negara di Eropa untuk buka warung, interview, dan lain-lain dari tanggal 25 hingga 30, ujar Erick Thohir. Ia menambahkan, saya bahkan tawarkan di tanggal 25, di hari Natal, bukan tidak menghormati hari besar, tetapi untuk mengetes komitmen. Dari 3 pelatih ada 1 yang datang. Langkah tersebut menurut Erick menunjukkan keseriusan Kluivert dalam mengemban tugas sebagai pelatih baru. Dengan segala kontroversi yang menyertai keputusan ini, bagaimana pandangan Anda soal Patrick Kluivert sebagai pelatih timnas Indonesia? Apakah ini langkah yang tepat atau justru berisiko? Tuliskan pendapat Anda di kolom komentar. Shin Tae-yong tinggalkan timnas Indonesia. Pelatih berprestasi ini diperebutkan negara dan klub Liga 1. Apa kata PSSI? Shin Tae-yong, pelatih yang sukses mencetak sejarah bersama timnas Indonesia, kini memasuki masa depan yang tak pasti. Dengan rekam jejak luar biasa, apakah Shin akan bergabung dengan timnas negara Asia lainnya atau menerima tawaran dari klub-klub Liga 1? PSSI buka suara mengenai masa depannya. Shin Tae-yong kini memasuki masa menganggur setelah resmi berpisah dengan PSSI sebagai pelatih timnas Indonesia. Situasi ini membuka peluang besar bagi negara-negara Asia lainnya atau bahkan klub-klub Liga 1 musim 2024-2025 untuk merekrut pelatih asal Korea Selatan tersebut. Shin Tae-yong meninggalkan jejak emas selama memimpin timnas Indonesia sejak Desember 2019. Dengan rekam jejak yang cemerlang, pelatih berusia 54 tahun ini diyakini tak akan kesulitan menemukan tempat berlabuh berikutnya. Beberapa pencapaian luar biasa yang ditorehkan Shin Tae-yong antara lain mengangkat peringkat FIFA Timnas Indonesia dari posisi 179 ke 127. Membawa timnas Indonesia ke babak 16 besar Piala Asia 2023. Mencapai peringkat 4 terbaik bersama timnas U23 Indonesia di Piala Asia U23 edisi 2024. Membawa timnas Indonesia lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.
Dengan sederet prestasi tersebut, Shin Tae-yong menjadi sosok yang potensial untuk dilirik oleh negara-negara lain atau klub-klub yang menginginkan pelatih dengan pengalaman internasional. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengaku belum mengetahui apakah ada negara lain yang berminat merekrut Shin Tae-yong. Saat ditanya oleh awak media, termasuk Bola Sport, Erick hanya menjawab singkat, "Saya nggak tahu." Ia juga menegaskan bahwa perjalanan timnas Indonesia bersama Shin Tae-yong telah usai. Mengenai kemungkinan adanya perpisahan khusus antara pemain timnas dan pelatih asal Korea Selatan tersebut, Erick pun tidak bisa memastikan. Banyak pemain timnas Indonesia yang telah menyampaikan ucapan perpisahan kepada Shin Tae-yong melalui media sosial mereka. Meski berat, para pemain tampaknya berusaha menerima kenyataan ini dengan lapang dada. PSSI sendiri sudah menyiapkan pengganti Shin Tae-yong, yakni seorang pelatih asal Belanda yang akan diperkenalkan secara resmi pada Minggu 12 Januari. Nama yang paling santer disebut adalah Patrick Kluivert. Mengenai target yang diemban oleh pelatih baru tersebut, Erick Thohir menegaskan bahwa misinya tetap sama, targetnya tetap sama, yakni membawa timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Bagaimana menurut Anda, apakah keputusan PSSI untuk berpisah dengan Shin Tae-yong merupakan langkah yang tepat? Dan kemana Anda prediksi pelabuhan baru pelatih yang telah berjasa bagi Indonesia ini? Bagikan pendapat Anda di kolom komentar. Shin Tae-yong lebih dari sekadar pelatih. Rizky Ridho ceritakan kedekatan yang mengesankan. Rizky Ridho membeberkan peran Shin Tae-yong sebagai mentor, teman, bahkan orang tua bagi para pemain timnas Indonesia. Ini cerita di balik kedekatannya dengan sang pelatih. Rizky Ridho, salah satu pemain muda yang bersinar bersama Shin Tae-yong, angkat bicara mengenai peran besar pelatih asal Korea Selatan tersebut dalam membangun skuad Garuda. Menepis berbagai asumsi miring soal ruang ganti timnas, Ridho justru mengungkap betapa dekatnya Shin dengan para pemain. Ridho menegaskan bahwa Shin Tae-yong tidak hanya berperan sebagai pelatih di timnas Indonesia, tetapi juga sebagai mentor, teman, bahkan sosok seperti orang tua bagi para pemain. Hal ini ia ungkapkan melalui unggahan di akun Instagram pribadinya. Beliau, Shin Tae-yong, bukan sekadar pelatih, tapi juga mentor, orang tua, teman, dan panutan, tulis Ridho. Shin Tae-yong telah berkontribusi besar dalam membangun timnas Indonesia, termasuk dengan memberikan ruang kepada pemain muda untuk berkembang. Rizky Ridho sendiri adalah salah satu pemain yang menuai manfaat dari pendekatan ini. Sejak debutnya di tahun 2021, pemain Persija Jakarta tersebut telah mengumpulkan 42 caps dan menjadi salah satu pilar penting di tim. Dalam 5 tahun terakhir, Shin Tae-yong sukses membawa timnas Indonesia ke level yang lebih tinggi, mengantarkan timnas U20, U23, dan senior Indonesia ke Piala Asia. Menanamkan mental tangguh bagi para pemain untuk menghadapi tim kuat. Membentuk pondasi timnas yang solid melalui kedisiplinan dan kerja keras. Ridho mengakui bahwa pengaruh besar Shin Tae-yong telah membantunya berkembang menjadi pemain yang lebih baik. Ia mendorong saya melampaui batas, menanamkan kedisiplinan, membangun mental kuat, dan membantu saya tumbuh menjadi pemain seperti sekarang, tulisnya. Selain kontribusi terhadap dirinya, Ridho juga memberikan apresiasi kepada Shin Tae-yong atas dedikasinya selama 5 tahun bersama timnas. Ia meyakini bahwa pondasi yang telah dibangun Shin bisa menjadi bekal penting bagi pelatih selanjutnya. Saya sangat menghargai setiap pelajaran dan kesempatan yang telah diberikan. Terima kasih atas kepercayaan, dorongan, dan dukungan yang tak pernah luntur, tutupnya. Dengan dedikasi yang begitu besar, apakah menurut Anda Shin Tae-yong pantas disebut sebagai pelatih terbaik yang pernah dimiliki timnas Indonesia? Atau bagaimana pendapat Anda soal kontribusinya dalam membangun mental pemain muda seperti Rizky Ridho?
Jangan ragu untuk berbagi pendapat di kolom komentar. Erick Thohir ungkapkan 2 misi besar untuk pelatih baru Timnas Indonesia, bukan hanya Piala Dunia 2026. Tak hanya lolos ke Piala Dunia 2026, Erick Thohir menargetkan pelatih baru Timnas Indonesia untuk menciptakan filosofi sepak bola yang akan mengubah wajah sepak bola Indonesia. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengungkapkan misi besar yang harus diemban oleh pelatih baru Timnas Indonesia. Tak tanggung-tanggung, ada 2 target utama yang dicanangkan. Target pertama adalah membawa Timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026, sementara target kedua berfokus pada membangun filosofi sepak bola nasional yang solid. Menurut Erick, peluang Timnas Indonesia untuk tampil di Piala Dunia 2026 sangat terbuka. Saat ini, skuad Garuda berada di posisi ketiga grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan 6 poin dari 6 pertandingan. Namun, perjalanan belum selesai. 4 laga berat menanti, yaitu melawan Australia, Bahrain, Cina, dan Jepang. Meski tantangannya besar, harapan tetap ada. Coach Indra Syafri dan Coach Nova Arianto juga ditargetkan membawa Garuda mendunia, ujar Erick. Bukan hanya tim senior yang diharapkan tampil di panggung dunia. Erick menegaskan bahwa Timnas U17 dan U20 Indonesia juga ditargetkan untuk lolos ke Piala Dunia U17 edisi 2025 dan Piala Dunia U20 edisi 2025. Kedua tim muda ini harus menembus semifinal Piala Asia di level masing-masing untuk mengamankan tiket tersebut. Selain target besar di kompetisi dunia, pelatih baru Timnas Indonesia juga diberi tanggung jawab untuk menciptakan filosofi permainan sepak bola nasional. Erick menjelaskan bahwa filosofi semacam ini sebelumnya sempat diperkenalkan oleh Luis Milla melalui konsep Villanueva. Namun, saat Sintayong mengambil alih, filosofi tersebut tidak berkembang lebih jauh. Kini PSSI menginginkan pelatih baru yang dapat menyelaraskan visi antara tim senior dan Timnas U23. Di tim pelatih Timnas Indonesia nantinya akan ada pelatih Timnas U23 yang terintegrasi untuk program jangka panjang, jelas Erick. Erick mengakui bahwa membangun sepak bola berkualitas seperti Jepang membutuhkan waktu dan kesabaran. Selain pelatih baru, PSSI juga membutuhkan direktur teknik yang kompeten untuk mendukung perkembangan sepak bola nasional. Yang menarik, selain target ke Piala Dunia 2026, pelatih juga harus membangun filosofi sepak bola di senior dan U23, tambah Erick. Ia juga menyebut bahwa para kandidat pelatih yang diwawancarai sudah memahami target besar PSSI dan beberapa dari mereka bahkan ingin mencetak sejarah dengan membawa Timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia. Dengan target ambisius yang diberikan kepada pelatih baru ini, menurut Anda, apakah Timnas Indonesia mampu mencapainya? Bagaimana dengan rencana menciptakan filosofi sepak bola nasional? Mari bagikan pandangan Anda di kolom komentar. Mark Klok ceritakan pengalaman menakjubkan dan sisi lain Sintayong di Timnas Indonesia. Mark Klok membuka kisah tentang sisi lain Sintayong yang mungkin tidak banyak diketahui oleh publik di balik kenangan manis yang membekas. Mark Klok, gelandang andalan Persib Bandung, baru-baru ini membuka cerita mengenai pengalamannya bersama Sintayong di Timnas Indonesia. Sebagai salah satu pemain yang mendapatkan kesempatan debut bersama pelatih asal Korea Selatan ini, Klok mencatatkan 19 caps dan menjadi bagian penting dalam skuad Garuda. Namun meskipun banyak kenangan manis, ada sisi lain yang juga ia bagikan tentang sosok Sintayong. Bagi Mark Klok, perjalanan bersama Sintayong meninggalkan banyak kenangan indah.
Mereka berhasil membawa Indonesia meraih berbagai prestasi, termasuk menjadi salah satu tim yang tidak bisa dipandang remeh di Asia. Salah satu momen tak terlupakan adalah saat Indonesia berlaga di Piala Asia, SEA Games, dan tampil gemilang di Kuwait. Mungkin semua tahu perjalanan saya, dia sangat percaya Klok. Momen itu kita bermain di Piala Asia SEA Games, juga punya medali memori di Kuwait, cetak penalti buat Piala Asia. Ini memori sangat baik dan saya selalu punya memori manis buat waktu itu, ujar Klok mengenang masa-masa indahnya bersama Shin Tae-yong. Namun meski banyak momen manis, Klok juga mengakui ada sisi yang kurang menyenangkan. Tentu ada memori yang tidak baik, katanya menyiratkan bahwa setiap perjalanan tidak selalu mulus. Selama pemusatan latihan di timnas, Klok merasa banyak ilmu baru yang didapatkan, khususnya dalam hal teknis. Shin Tae-yong menurutnya sangat mengerti permainan sepak bola dan sering membagikan pengetahuan tersebut kepada seluruh pemain. Salah satu yang paling berkesan adalah mengenai kecepatan permainan, pengambilan keputusan dengan bola, serta teknik-teknik lainnya. Mungkin saya belajar speed of the game, keputusan dengan bola, one touch play, turning pass, dan langsung bergerak untuk third man. Mungkin ini adalah hal yang teknis saya belajar di timnas, ungkap pemain berusia 31 tahun ini. Namun, Mark Klok juga tidak menutup mata terhadap beberapa kekurangan Shin Tae-yong selama memimpin timnas Indonesia. Salah satunya adalah masalah komunikasi yang terkadang kurang lancar antara pelatih dan pemain. Selain itu, penguasaan ruang ganti yang kurang efektif membuat suasana tim menjadi kurang positif pada beberapa kesempatan. Saya pikir di sepak bola sekarang semua punya pemain dengan kualitas, tapi yang paling bagus adalah man management untuk bicara dengan orang dan untuk memberikan kepercayaan diri kepada orang dan membuat atmosfernya selalu baik, lanjut Klok. Namun meskipun ada beberapa aspek yang kurang optimal, Klok tetap memberikan apresiasi tinggi atas kontribusi Shin Tae-yong selama 5 tahun melatih timnas Indonesia. Tapi ada orang punya kualitas yang baik mungkin dan ada orang punya kualitas yang tidak baik, tapi ini pribadi dan tidak semua orang baik di semua aspek. Ini biasa di sepak bola, tapi kita punya memori baik dengan dia, tutup Klok dengan tegas. Apakah Anda juga setuju dengan pandangan Mark Klok tentang Shin Tae-yong? Bagikan pendapat Anda di kolom komentar. Apakah sisi positif atau kekurangan Shin Tae-yong yang lebih dominan menurut Anda dalam perjalanan timnas Indonesia? Nova Arianto ungkap pesan penuh haru untuk Shin Tae-yong. Terima kasih telah membawa warna baru untuk sepak bola Indonesia. Nova Arianto menyampaikan pesan mendalam kepada Shin Tae-yong, penuh rasa terima kasih atas kontribusinya dalam membawa timnas Indonesia ke level yang lebih tinggi. Nova Arianto, mantan asisten pelatih timnas Indonesia, mengungkapkan pesan yang penuh emosi setelah pengumuman pemecatan Shin Tae-yong sebagai pelatih kepala timnas Indonesia pada Senin. Kabar yang mengejutkan publik tanah air ini membawa angin perubahan yang tak terduga. Mengingat Shin Tae-yong telah berkontrak hingga 2027 dengan PSSI dan telah menyumbangkan berbagai prestasi gemilang selama masa kepemimpinannya. Sebagai asisten pelatih yang turut berperan dalam kesuksesan timnas Indonesia selama hampir 5 tahun, Nova Arianto merasa sangat tersentuh dan berterima kasih atas semua kontribusi yang diberikan oleh Shin Tae-yong. Melalui akun Instagram pribadinya, Nova menyampaikan pesan mendalam untuk sang pelatih. Hanya bisa menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya, Coach, tulis Nova di Instagramnya. Karena sudah memberikan warna dan cerita yang baik untuk sepak bola Indonesia, pastinya kami beruntung dengan keberadaan Coach selama hampir 5 tahun di tim nasional. Nova yang merupakan putra dari Sartono Anwar juga mengakui bahwa di bawah kepemimpinan Shin Tae-yong, timnas Indonesia berhasil mencapai level yang lebih tinggi.
Bahkan ia merasa bahwa mereka kini lebih memahami kekurangan yang ada pada pemain dan menyadari bahwa itu adalah tanggung jawab mereka untuk memperbaikinya. Kita bisa melihat tim nasional sekarang berada di level yang berbeda, ujarnya. Dan setidaknya kami tahu apa saja yang menjadi kekurangan pemain tim nasional selama ini dan itu menjadi tanggung jawab kami untuk memperbaikinya. Lebih jauh lagi, Nova mengungkapkan banyak pelajaran yang ia dapatkan selama bekerja bersama Shin Tae-yong. Etos kerja yang luar biasa, kedisiplinan yang ketat, dan pendirian yang teguh menjadi bekal berharga bagi Nova dalam perjalanan karier kepelatihan yang akan datang. Banyak pelajaran yang didapat dari etos kerja, pendirian, disiplin, dan mungkin banyak lagi yang saya dapat selama kebersamaan saya dengan Coach Shin, ujar Nova. Pastinya itu semua akan menjadi bekal yang saya bawa dalam karir kepelatihan saya ke depan. Sebagai bentuk apresiasi dan rasa terima kasihnya, Nova juga meminta maaf jika ada tindakan atau sikapnya yang kurang berkenan selama 5 tahun bekerja bersama Timnas Indonesia. Terima kasih Coach selalu memberikan masukan dan support kepada saya, ujar Nova. Dan saya sampaikan dari dalam hati saya yang paling dalam permintaan maaf sebesar-besarnya. Seandainya selama saya bersama dengan Coach Shin dan coaching staff ada tindakan saya yang salah atau kurang berkenan di hati Coach Shin dan coaching staff lainnya. Dalam penutupan pesannya, Nova mendoakan Shin Tae-yong dan seluruh staf pelatih agar selalu sukses dalam perjalanan karier sepak bola mereka. Ia berharap agar suatu saat nanti mereka bisa bertemu lagi dan bersama-sama menyaksikan sepak bola Indonesia yang semakin berprestasi. Sukses dimanapun berada, Coach Shin Tae-yong 7777 dan coaching staff semua tetaplah menjadi keluarga besar sepak bola Indonesia, ujar Nova. Dan berharap kita bisa bertemu kembali di lain kesempatan untuk bersama-sama melihat sepak bola Indonesia yang lebih berprestasi ke depannya. Apa pendapat Anda tentang pesan menyentuh Nova Arianto untuk Shin Tae-yong? Apakah Anda juga merasa terharu dengan perjalanan mereka bersama di Timnas Indonesia? Bagikan pendapat Anda di kolom komentar. Justin Hubner ungkapkan rasa terima kasih kepada Shin Tae-yong, Anda adalah kunci perkembangan karier saya. Pesan haru Justin Hubner untuk Shin Tae-yong setelah pemecatan sang pelatih mengenang setiap momen penting dalam perjalanan karier sepak bola Indonesia. Justin Hubner, bek andalan Timnas Indonesia, memberikan tanggapan penuh emosi terkait pemecatan Shin Tae-yong sebagai pelatih Timnas Indonesia. Pada Senin siang waktu Indonesia Barat, PSSI mengumumkan keputusan mengejutkan ini yang mengakhiri perjalanan Shin Tae-yong setelah 5 tahun mengabdi di skuad Garuda. Selama masa kepemimpinannya, pelatih asal Korea Selatan itu berhasil membawa Timnas Indonesia meraih pencapaian gemilang, termasuk menembus putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Bagi Justin Hubner, keputusan pemecatan ini merupakan sebuah kekecewaan besar. Bek yang saat ini membela Wolverhampton Wanderers ini merasa bahwa Shin Tae-yong telah mengangkat level Timnas Indonesia serta memberikan kesempatan yang sangat berarti baginya. Saya sangat kecewa Anda harus meninggalkan tim nasional kami, tulis Justin di akun Instagram pribadinya. Karena Anda telah membawa saya dan Indonesia ke level yang lebih tinggi. Justin juga mengungkapkan rasa terima kasih yang mendalam kepada Shin Tae-yong. Menurutnya, Shin Tae-yong tidak hanya memberikan kesempatan bermain, tetapi juga memberikan pengaruh besar dalam perjalanan karier sepak bolanya. Saya sangat berterima kasih atas kepercayaan Anda kepada saya, ujar Justin. Dan semua kesempatan yang Anda berikan kepada saya. Saya akan selalu mengingat betapa pentingnya Anda bagi karier saya sejauh ini. Dan saya akan selalu berbicara positif tentang Anda. Pemain berusia 21 tahun ini juga menegaskan rasa hormat yang sangat tinggi terhadap Shin Tae-yong. Bagi Justin, Shin adalah sosok pejuang dan pemenang sejati.
yang memiliki peran krusial dalam perkembangan kariernya. Saya sangat menghormati Anda, lanjut Justin. Anda seorang pejuang dan pemenang sejati seperti saya. Terima kasih, Coach. Selain itu, saat rumor pemecatan Shin Tae-yong mulai memanas di media sosial, Justin Hubner dengan tegas meminta para fans timnas Indonesia untuk tetap fokus pada tujuan besar, yakni lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Mohon berhenti bertanya padaku. Saya tidak tahu apa yang terjadi saat ini, ujar Justin melalui Instagram story pribadinya. Saya tidak menemukan alasan mengapa kami harus mengganti pelatih kepala. Mari fokus sepenuhnya untuk lolos ke Piala Dunia. Pesan yang penuh emosi ini menunjukkan betapa besar rasa terima kasih dan hormat Justin terhadap Shin Tae-yong. Namun dia juga menegaskan pentingnya dukungan terus-menerus dari seluruh elemen sepak bola Indonesia untuk mencapai prestasi yang lebih tinggi. Apa pendapat Anda tentang pesan menyentuh Justin Hubner untuk Shin Tae-yong? Apakah Anda merasa keputusan ini tepat ataukah ada hal lain yang perlu diperhatikan? Bagikan pendapat Anda di kolom komentar.